Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi karya Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Sekarang kita masuk di Al-Qa'idatu Tsaniyatu, kaidah yang kedua dari kitab tersebut, yang mana sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan kaidah yang pertama, yakni at-tauhidu aslu ma tuzakku bihin nufus. Kaidah yang pertama yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah tauhid. Yang mana tauhid itu adalah dasar dari sesuatu yang dengannya jiwa itu akan bisa menjadi bersih. Karena tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan kesucian jiwa, tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan kebersihan jiwanya kecuali dengan membersihkan hatinya dari noda-noda kesyirikan, yakni dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam rububiyahnya, yakni meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk satu-satunya zat yang maha pencipta, zat yang maha pemelihara, zat yang maha pengatur alam semesta ini. Maupun dalam hal uluhiyahnya, yakni meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan juga mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya. Jadi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang berada di atas puncak kemuliaan. Inilah tauhid. Yang mana dengan tauhid seseorang itu akan mendapatkan jaminan keamanan di dunia maupun di akhirat, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka orang-orang yang bertauhid petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka itu tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan untuk mereka di dalam firman-Nya, ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan di akhirat kelak, dengan diselamatkan dari azab neraka, wahum muhtadun, dan mereka juga orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah, berhak untuk mendapatkan petunjuk di dunia untuk menempuh jalan-jalan kebenaran. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang yang bertauhid. Oleh karena itu, ketika seseorang itu ingin melakukan tazkiyatun nafsi, ingin melakukan pensucian jiwa, ingin melakukan pembersihan jiwa, maka yang pertama harus didahulukan adalah
memperbaiki jiwanya dengan tauhid. Ini kaidah yang pertama. Sekarang kita lanjutkan di kaidah yang kedua, halaman yang ke-13. Silakan dibuka kitabnya. Al-qa'idatu tsaniyatu ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Kaidah yang kedua adalah doa. Yang mana doa itu adalah kunci pensucian jiwa. Ketika seseorang menginginkan jiwanya itu bersih, ketika seseorang menginginkan hatinya itu bersih, maka hendaklah dia itu memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya. Muallif hafizahullah taala Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Al-Jami', hadis nomor 3370, dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya hadis nomor 3829, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' hadis nomor 5392. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia atas Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Ini hadis yang agung yang menjadi dasar di dalam pembahasan kita kali ini. Bahwasanya ketika seseorang ingin mendapatkan kemuliaan, maka mintalah kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seseorang ingin mendapatkan kesucian jiwanya, kebersihan hatinya, dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya agar supaya Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Karena tidaklah ada sesuatu yang mulia atas Allah Subhanahu wa taala, yang lebih mulia atas Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Kemudian muallif hafizahullah taala, beliau membawakan perkataan dari kitab Mirqatul Mafatih, syarhu Mishkatil Masabih, jilid yang keempat, di mana beliau membawakan perkataan tersebut di dalam ucapannya, "Fad-du'a'u min afdalil ibadati 'indallahi subhanahu wa ta'ala." Maka doa itu termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna fihi izharan lil 'ajzi wal iftiqari wat tadalluli wal inkisar. Karena di dalam doa itu terdapat bentuk menampakkan rasa lemahnya, menampakkan rasa butuhnya, menampakkan rasa kerendahan dirinya, menampakkan rasa kehancuran hatinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena Allah, tentunya mereka itu terus berada di dalam kelemahan, terus berada di dalam kebutuhan, terus berada di dalam kerendahan dan kehancuran hatinya. Wal-i'tirafi biquwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi. Demikian pula di dalam doa itu terdapat bentuk pengakuan akan kekuatan Allah azza wa jalla dan kemahakuasaannya. Wa ghinahu wa ighnaihi. Demikian pula di dalam doa itu terdapat bentuk pengakuan akan kemahakayaannya Allah Subhanahu wa taala dan kemaha mencukupinya Allah Subhanahu wa taala terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Wa kibriyaihi. Di dalam doa juga terdapat bentuk pengakuan akan kemaha besarannya Allah Subhanahu wa taala. Wa jabri kasri khawatiri a'daihi. Dan juga terdapat bentuk pengakuan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu maha bisa memaksa
untuk menghancurkan kekhawatiran musuh-musuhnya, untuk bisa menghancurkan yakni hati-hati musuhnya. Fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi. Terlebih lagi di dalam doa itu terdapat bentuk pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan keutamaan, memberikan karunia kepada kekasih-kekasihnya dan kepada para walinya. Walahu atharun 'azimun fi fathi abwabil khairi. Demikian pula doa itu terdapat pengaruh yang agung di dalam terbukanya pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam di dalam wasiatnya kepada Abul Qasim Al-Maghribi, salah seorang muridnya. Disebutkan di dalam kitab yakni Majmu' Fatawa jilid yang ke-10 halaman yang ke-661. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan ketika memberikan wasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci setiap kebaikan. Selanjutnya muallif hafizahullahu taala beliau mengatakan fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubhu minallahi walja' ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka setiap kebaikan yang engkau berharap untuk dirimu dan engkau inginkan, baik itu berupa kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat, fatlubhu minallah. Maka mintalah kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, walja' ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Dan bersandar dirilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan apa yang kita harapkan tersebut dan menghasilkan apa yang kita harapkan itu. Wa qad wa'ada Allah Subhanahu wa taala man da'ahu waltaja ilaihi bil ijabah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada siapa saja yang mau berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada siapa saja yang mau bersandar diri kepadanya dengan pengabulan doa. Faqala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Ini potongan ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini potongan ayatnya ya. Adapun lengkap ayatnya antum bisa lihat dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni." Berdoalah kalian kepadaku. Kemudian Allah menjanjikan, "Astajib lakum." Niscaya aku akan jawab doa-doa kalian. Niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka orang-orang yang sombong. Siapa itu mereka? Orang yang sombong? Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah. Allah ancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau minta kepada Allah dalam doa-doanya. Allah ancam dengan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Ayat yang mulia ini memberikan kepada kita pelajaran yang pertama adalah perintah untuk berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak kepada selainnya. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan akan mengabulkan setiap doa yang ditunjukkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Selanjutnya yang ketiga, Allah mengancam mereka orang-orang yang sombong. Siapa itu mereka orang yang sombong? Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah itu adalah doa. Orang yang sombong adalah orang yang sudah merasa cukup, merasa tidak butuh kepada Allah sehingga mereka enggak pernah berdoa. Allah ancam mereka dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Kita lanjutkan. Wa qala Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Inni la ahmilu hammal ijabati, walakin hammad du'a. Fa idza ulhimatud du'a, fa innal ijabata ma'ahu." Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Sesungguhnya aku tidak membawa yakni kesungguhan di dalam pengabulan. Maksudnya aku tidak terlalu bersungguh-sungguh di dalam meminta untuk dikabulkan doanya. Bukan berarti pesimis, bukan. Tapi maksudnya justru beliau itu ingin mengintrospeksi diri. Karena setiap kita itu tentunya memiliki kekurangan. Barangkali di antara sesuatu yang kita konsumsi itu ada sesuatu yang haram yang akan menghalangi dikabulkannya doa kita. Sehingga beliau mengatakan seperti itu. Ya. Aku tidak membawa kesungguhan di dalam pengabulan. Walakin hammad du'a, akan tapi aku membawa kesungguhan di dalam doa. Fa idza ulhimatid du'a, maka apabila apabila aku diilhamkan untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, maka yakinlah bahwasanya pengabulan doa itu akan menyertainya. Ini perkataan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan di dalam ataukah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami', hadits nomor 3000 ataukah athar nomor 3370, dan Ibnu Majah dalam sunannya athar nomor 3829, dan dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya At-Targhib jilid yang kedua halaman yang ke-270. Berarti kan di ucapannya Amirul Mukminin di sini terdapat pelajaran, yakni hendaklah seorang itu terus-menerus bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Tidak usah pedulikan dikabulkan ataukah tidak doanya, yang penting terus-menerus berdoa. Jangan pernah merasa bosan untuk berdoa. Jangan kemudian seseorang ketika dia berdoa baru sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, tidak kunjung datang apa yang dia inginkan, tidak kunjung datang apa yang dia minta di dalam doanya, kemudian dia putus asa. Lah, ngapain saya berdoa? Doa saya nggak dikabulkan saja kok. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Seorang harus senantiasa bersungguh-sungguh di dalam doa. Jangan kemudian ketika dia sudah berdoa, kemudian Allah belum kabulkan. Bukan berarti Allah tidak kabulkan ya. Ya, barangkali Allah belum mengabulkan doanya, terus-menerus berdoa. Maka kalau seorang sungguh-sungguh di dalam doanya, maka pengabulan doa itu pun akan menyertainya. Ini perkara yang harus kita pahami bersama ya. Bukan berarti di sini Amirul Mukminin mengajarkan kepada kita itu untuk pesimis. Karena beliau menyatakan, innila ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya aku itu tidak membawa kesungguhan dalam pengabulan. Maksudnya adalah, dikabulkan ataukah tidak doa kita, jangan putus asa. Terus-menerus berdoa. Ya. Dan kalau misalkan belum dikabulkan, hendaklah kita itu introspeksi diri ya. Kalau kita sudah meminta, sudah sering berdoa, tapi ternyata apa yang kita inginkan tidak kunjung datang, hendaklah kita introspeksi diri. Barangkali masih ada sesuatu yang haram yang kita makan. Karena ini yang akan menghalangi dikabulkannya doa seseorang. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis yang mungkin kita sudah menghafal seluruhnya dalam hadis arba'in ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik.
dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan lakukanlah amalan saleh. Ini perintah kepada siapa? Para rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Perintahnya sama ya. Untuk makan makanan yang baik tanpa terkecuali. Siapapun dia berkewajiban untuk senantiasa memperhatikan makanannya, pastikan kalau makanannya itu adalah makanan yang thayyibat, makanan yang baik. Bukan cuma sekedar halal saja, tapi harus diperhatikan thayyibatnya. Karena ada kalanya halal itu tidak thayyibat, tapi kalau thayyibat itu pasti halal. Ya. Misalkan contoh, ada makanan yang halal, tapi seseorang itu terkena penyakit tertentu yang dia tidak memungkinkan untuk makan makanan itu. Semisal contoh yang sering terjadi barangkali dia kena penyakit asam urat. Pernah dengar penyakit asam urat ya? Kita tahu melinjo itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau orang yang asam urat nekat makan melinjo, bisa madarat ya. Bisa menjadi sebab madarat, bisa menjadi sebab yakni penyakitnya itu kambuh. Hindari itu. Karena nanti kalau penyakitnya kambuh, dia tidak akan luasa di dalam beribadah, duduk pun sulit, bahkan berjalan pun sakit ya. Karena apa? Terkena penyakit. Sebabnya apa? Makan makanan yang tidak thayyibat. Bukan berarti melinjo bukan thayyibat ya. Thayyibat. Cuman bagi orang tertentu yang terkena penyakit tertentu yang ada yakni pantangan untuk makan itu, hindari. Bahkan di sini Allah merintahkan untuk apa? Makan makanan yang baik, bukan cuma sekedar hal, tapi kulu minat thayyibat. Ya, makanlah makanan yang thayyibat, mimma razaqnakum, dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Setelah itu kemudian thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Rasul menceritakan tentang seseorang. Seseorang yang yutilu safara, telah melakukan perjalanan yang panjang. Perlu kita tahu bahwasanya safar adalah salah satu sebab ataukah salah satu keadaan dikabulkannya doa. Ya. Satu sebab sudah dia lakukan. Sampai digambarkan karena saking lamanya safarnya itu sampai ash'atha, rambutnya kusut, aghbara, kakinya berdebu. Karena saking apa? Lamanya dia melakukan safar. Orang ini kemudian yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Maksudnya apa? Berdoa. Dan di antara adab doa itu adalah dengan menengadahkan tangannya ke langit. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan bahwasanya Allah itu malu ketika ada seorang yang menengadahkan tangannya ke langit, Allah malu untuk mengembalikan dalam keadaan kosong, Allah tidak mengabulkan. Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Ini keadaan yang kedua, keadaan dikabulkannya doa, dia sudah lakukan. Safar sudah, menengadahkan tangannya ke langit sudah. Seraya menyatakan ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Bertawasul dengan menyebutkan sifat Allah, yakni rububiyatullah. Dengan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. 3 sebab dikabulkannya doa sudah dia lakukan. Safar, menengadahkan tangannya ke langit, kemudian apa? Bertawasul dengan sifat Allah, dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Cuman di sisi lain, wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Kemudian pakaian yang digunakan itu adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, perutnya dikenyangi dengan sesuatu yang haram. Haram di sini haram baik dari sisi zatnya maupun dari sisi cara mendapatkannya. Maka Rasul bersabda, ya fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin kalau seorang masih mengkonsumsi sesuatu yang haram, masih makan makanan yang haram, masih minum minuman yang haram, masih menggunakan pakaian yang haram, masih mengenyangi perutnya dengan sesuatu yang haram, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Ya. Di sini jelas ya, agar supaya kita itu senantiasa introspeksi. Kalau ternyata permintaan kita belum juga dijawab oleh Allah, doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah, hendaklah introspeksi diri. Perbaiki apa yang kita konsumsi.
seleksi. Harus lebih selektif dari apa yang kita makan. Pastikan kalau itu halal. Dan kita harus yakin ketika kita telah memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, ketika kita telah memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ketika kita telah menunaikan adab-adab dalam berdoa, kita yakin doa kita itu pasti Allah kabulkan. Janji Allah tidak mungkin dusta. Janji Allah tidak mungkin salah. Allah menjanjikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Enggak mungkin Allah dusta. Cuman terkadang kita saja yang tidak sabar. Karena perlu kita tahu bahwasanya pengabulan doa itu ada 3 kemungkinan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasul bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu ihda thalathin." Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa. Ini riwayat Bukhari dalam Adabul Mufradnya ya, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa yang tidak ada padanya unsur pemutusan silaturahim, tidak ada padanya unsur dosa, tidak ada padanya unsur pemutusan silaturahim, illa a'tahu Allahu ihda thalathin, kecuali Allah akan berikan kepadanya salah satu dari 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Bisa jadi Allah akan segerakan doanya. Maksudnya adalah Allah akan mengabulkan sesuai dengan permintaannya itu. Ini kemungkinan yang pertama. Ini yang barangkali terbetik dalam benak kita. Namanya dikabulkan, ya dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Tapi ternyata bukan cuma ini saja. Ini baru kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua apa? Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah akan simpan permintaannya itu dan Allah akan tunaikan di akhirat kelak. Tentunya yang lebih baik dari apa yang dia minta di dunia. Allah akan berikan kepada mereka sebagai pahala di akhirat kelak. Ini yang terkadang kita nggak sadar. Terkadang kita itu putus asa, lah ngapain saya doa saya nggak dikabulkan juga kok. Padahal Allah simpan sebagai pahala di akhirat kelak. Allah akan tunaikan yang lebih indah dari apa yang kita minta, yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyusarrifa anhu minas su'i mithliha, dan bisa jadi Allah itu akan mengalihkan dari kejelekan yang semisal. Barangkali selama ini kita beranggapan kalau harta itu akan membuat kita bahagia, kedudukan itu akan membuat kita bahagia, sehingga kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada saya harta yang banyak, berikanlah kepada saya jabatan yang tinggi, dan seterusnya dari permintaan-permintaan duniawi. Jujur, ketika kita berdoa itu banyak minta urusan duniawi. Minta istri yang cantik, minta istri yang kaya, minta istri yang punya nasab yang bagus, ya. Minta menjadi orang yang kaya. Kebanyakan kita minta apa? Urusan duniawi. Karena apa? Kita menganggap kalau kita punya istri yang cantik, punya harta banyak, bahagia. Ternyata tidak seperti itu. Bisa jadi justru nanti kalau punya istri yang cantik, banyak orang yang senang. Artinya apa? Mendoakan kejelekan. Mudah-mudahan si bulan cepat mati. Kutunggu jandamu katanya. Kan bahaya didoakan kejelekan oleh orang ya. Allah alihkan. Allah berikan istri yang biasa-biasa saja. Ataukah mungkin nanti kalau seorang punya harta yang banyak, dia beranggapan kalau punya harta bagus, tapi Allah lebih tahu. Kalau nanti dia punya harta banyak, dia akan lupa dengan ibadah. Dia akan lupa dengan hadir di majelis ilmu. Dia akan lupa dengan kebaikan-kebaikan. Dia akan sombong dan yang semisal dengannya, Allah alihkan. Tidak Allah berikan harta. Karena Allah lebih tahu, barangkali itu jelek bagi dia, Allah lebih tahu. Sehingga Allah alihkan. Dari kejelekan yang semisal dengan permintaannya itu, Allah ganti yang lebih baik. Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik. Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam urusan-urusan agama, Allah berikan ilmu. Sehingga itu tentunya akan lebih indah, lebih baik, lebih mulia daripada apa yang kita minta. Inilah pengabulan doa yang terkadang tidak kita sadari. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit melenceng dari pembahasan kita. Sekarang kita kembali kepada kitab. Wa'an Muttarif ibn Shikhir qala, tadakkartu ma jima'al khair
fa idzal khairu katsirun as-shaumu was-salatu. Wa idza huwa fi yadillahi 'azza wa jalla wa idza anta la taqdiru 'ala ma fi yadillahi 'azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka. Fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Ini riwayat dari Imam Ahmad di dalam kitabnya Az-Zuhd, hadis nomor 1344. Dari Muqtarif ibn Sakhir, beliau mengatakan, aku pernah mengingat-ingat tentang apa yang bisa mengumpulkan kebaikan. Maka ternyata kebaikan itu sangat banyak. Ada puasa, ada salat. Wa idza huwa fi yadillahi 'azza wa jalla, maka ternyata semua kebaikan itu ada di tangan Allah 'azza wa jalla. Semua kebaikan yang aku ingat-ingat itu semuanya itu berada di tangan Allah 'azza wa jalla. Wa idza anta la taqdiru 'ala ma fi yadillahi 'azza wa jalla illa an tas'ala lahu fayu'tiyaka. Dan apabila engkau tidak mampu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan Allah 'azza wa jalla kecuali dengan meminta kepadanya, maka dia pun akan memberikan kepadamu. Ya. Engkau tidak akan mampu untuk bisa mendapatkan apa yang ada di tangan Allah kecuali engkau harus minta kepadanya. Jikalau engkau mau meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan itu, niscaya Allah akan berikan kepadamu apa yang kamu minta itu. Ya. Maka ternyata beliau menyatakan fa idza jima'ul khairi ad-du'a. Maka ternyata sesuatu yang mengumpulkan kebaikan seluruhnya itu adalah doa. Ya. Kemudian selanjutnya muallif hafizahullah taala beliau menyatakan wa fi babit tazkiyati sahha 'anil nabi alaihi salatu wassalam annahu qala fi du'aihi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan di dalam pembahasan tentang tazkiyatun nafas, tentang pensucian jiwa, maka telah sahih doa dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau dahulu pernah berdoa dengan suatu doa, yakni Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha. Dan sucikanlah jiwaku itu, anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa mensucikan jiwa. Anta waliyuha, karena engkau adalah walinya jiwa itu, wa maulaha, dan engkau adalah pemilik, engkau adalah penguasa jiwa itu, engkau adalah kekasihnya jiwa itu. Ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 2722. Ini doa yang hendaklah kita berusaha untuk senantiasa memanjatkan kepada Allah, meminta kesucian jiwa. Yang pertama tadi meminta agar supaya diberikan ketakwaan dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua meminta agar supaya Allah mensucikan jiwa kita. Dan kemudian selanjutnya adalah mengakui bahwasanya hanyalah Allah yang bisa mensucikan jiwa kita. Sehingga meminta kepada Allah. Karena itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha ad-du'a isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi 'azza wa jalla 'allamil ghuyub. Di dalam doa ini terdapat isyarat dan terdapat penjelasan bahwasanya kesucian jiwa itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla, zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Wa anna miftahaha al-a'zam huwa ad-du'a wal iftiqaru ila Allah Ta'ala, dan bahwasanya kuncinya yang paling agung itu ya adalah doa dan senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa fakir, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana akthar du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oleh karena itu di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering beliau ucapkan itu adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ataukah dalam lafaz yang lainnya ada juga lafaz yang berbeda, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang memolah-malihkan hati, mengatur urusan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik, maka uruslah
palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya. Ini juga doa yang bagus untuk senantiasa kita senandungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita, nggak masalah. Boleh ya berdoa dengan doa ini. Mungkin ketika sujud, ketika duduk tasyahud akhir sebelum salam, banyak doa ini. Ini sangat penting. Karena apa? Yang mengurus ataukah yang mengatur hati kita itu adalah Allah. Sehingga kalau kita nggak meminta agar supaya Allah mengokohkan hati kita di atas agamanya, mengokohkan hati kita di atas ketaatan kepadanya, maka hati kita pun akan melenceng. Ya. Na'udzubillah. Famata ijtama'a 'ala al-'abdi qalbuhu wa saddaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiya raja'uhu wa lam yata'ajjal al-ijabah wa taharra al-awqatil fadilah fala yakadu yuraddu du'a'uhu. Kapan terkumpul dalam hati seorang hamba keinginan tadi itu, harapan tadi itu, demikian pula wasaddaqat daruratuhu wa faqatuhu, demikian pula daruratnya kebutuhan seorang hamba, ya, yakni hajat seorang hamba itu benar-benar jujur dan rajanya itu semakin kuat, harapannya semakin kuat, dan dia pun tidak tergesa-gesa untuk dijawab doanya. Demikian pula ketika dia itu berusaha untuk memilih waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang di sana memiliki keutamaan, fala yakadu yuraddu du'ahu, maka hampir-hampir doanya itu tidak akan ditolak. Ya. Wa 'azamu ma yu'inuka 'ala du'ai ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi azza wa jalla. Dan perkara yang paling a'zam, perkara yang paling agung dari apa yang akan bisa membantumu untuk terkabulkannya doa ini tadi adalah pengetahuanmu bahwasannya kesucian jiwamu itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuzakki man yasha. Karena Allah Azza wa Jalla, Allah lah, dialah yang akan mensucikan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wal amru kulluhu lahu, dan urusan seluruhnya adalah milik Allah. Wa tahta masyiatihi, dan urusan seluruhnya itu di bawah masyiahnya Allah, di bawah kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, balillahu yuzakki man yasha. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-49 Allah menyebutkan dalam potongan ayat ini, bahkan Allah lah yang akan mensucikan jiwa dari siapa yang Allah kehendaki. Ini potongan ayatnya ya. Secara lengkap antum bisa lihat di surat An-Nisa ya. Ayat yang ke-49. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum." Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka itu berusaha untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka? Ya. Balillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah lah yang akan mensucikan jiwa-jiwa siapa yang Allah kehendaki, wala yuzlamuna fatila, dan Allah Subhanahu wa taala ataukah dan sekali-kali mereka itu tidak akan dizalimi sedikit pun. Wala yuzlamuna fatila, yakni sekali-kali ya. Mereka itu tidak dizalimi sedikit pun. Ya. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ketika seorang berdoa kepada Allah meminta agar supaya Allah mensucikan jiwanya, maka Allah tidak akan menzalimi semua orang yang berdoa kepadanya. Tentunya tetap diiringi dengan usaha ya. Usaha dengan meninggalkan kemaksiatan, usaha dengan meninggalkan perkara yang dilarang sebagai bentuk upaya dia membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-21.
Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinnallahu yuzakki man yasha." Ini potongan ayatnya ya. Secara lengkapnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena barang siapa yang mengikuti langkah-langkahnya syaitan, maka syaitan itu hanyalah akan memerintahkan kepada perbuatan keji dan kemungkaran. Selanjutnya baru walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Jikalau seandainya bukan karena karunia dari Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya tiada seorang pun di antara kalian yang bisa mensucikan dirinya. Selama-lamanya tidak ada. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mensucikan jiwanya. Selama-lamanya tidak ada. Walakinnallaha yuzakki man yasha', akan tetapi Allah lah yang akan mensucikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk disucikan jiwanya. Ya. Wallahu samiun alim, dan Allah itu Maha mendengar. Maha mendengar setiap orang yang berdoa kepadanya, dan alim, Allah Maha mengetahui tentang isi hati seseorang. Sehingga terus-menerus berdoa kepada Allah, meminta agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pengabulan doa. Terus-menerus hendaklah seseorang itu meminta kepada Allah agar supaya Allah itu mensucikan jiwanya, karena hanya dengan doa inilah seorang itu akan bisa mensucikan jiwanya. Karena Allah lah yang memegang jiwa setiap hamba-hambanya, sehingga ketika seseorang menginginkan agar supaya jiwanya suci, dia meminta kepada Allah. Sedikit lagi. Yaqul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi tafsiri qaulihi ta'ala ma zaka minkum. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ulama di tafsir dari kalangan sahabat, beliau mengatakan dalam penafsiran ayat ini, ma zaka minkum, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan bisa mensucikan jiwanya. Yani mahtada ahadun minal khalaiqi li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu wa lam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsihi. Ay kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillahi azza wa jalla. Tidaklah seseorang dari kalangan makhluk yang mencari petunjuk dengan sesuatu daripada petunjuk berupa kebaikan, karena dengan kebaikan itu akan bermanfaat bagi jiwanya. Walam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsi, dan tidaklah ada seseorang itu yang menjaga diri dari sesuatu daripada menjaga diri dari sesuatu kejelekan. Karena dia akan bisa menolak dirinya dari kejelekan itu. Ketika dia mengetahui kejelekan, dia menghindarkan diri dari kejelekan, maka dia bukan akan bisa menolak kejelekan dari dirinya itu. Yani ay kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillahi azza wajal. Yani maksudnya adalah semuanya itu tidak lain akan terjadi dengan kemurnian karunia Allah azza wajal. Murni dengan karunia dari Allah azza wajal. Wa qala al-Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab yantaqilu ma'ana at-turab. Wa laqad wara at-turab bayadha batnihi wa huwa yaqul wallahi laula Allahu mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Al-Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum terjadinya perang Ahzab, ataukah yang disebut pula dengan perang Khandaq ya. Dikatakan Ahzab karena ketika itu kaum musyrikin Mekah bersama dengan sekutu-sekutunya itu mereka bersepakat untuk menyerang kota Madinah. Sehingga disebut dengan pasukan Ahzab, pasukan yang bersekutu untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Sehingga disebut dengan perang Ahzab. Karena dilihat dari strateginya orang musyrikin bersekutu dengan dengan kawan-kawannya untuk menyerang kaum muslimin. Semuanya itu musuh-musuh Islam. Dan perang itu juga disebut dengan perang Khandaq. Dilihat dari strateginya kaum muslimin mempertahankan kota Madinah dengan membuat khandaq, ini membuat parit. Ya, sehingga disebut dengan perang Khandaq.
Ketika itu beliau ikut bekerja, mungkin kalau bahasa sekarang kita ikut kerja bakti untuk menggali parit. Beliau sedang memindahkan tanah bersama kami, kata Al-Bara' ibn Azib. Dan sungguh tanah itu pun sampai mengenai putihnya perut beliau, sampai tersingkap karena terkena tanah. Namanya kerja bakti yang membuat parit kan, paritnya itu dalam dan lebar. Kan mungkin menaikkan menaikkan tanah dari bawah ke atas ya, sehingga terkadang tersingkap perutnya sampai putih perutnya beliau itu terkena tanah. Ketika itu beliau sambil mengumandangkan ataukah sambil menyenandungkan syair. Di antara syair yang beliau ucapkan adalah wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Sungguh demi Allah, jikalau seandainya bukan karena Allah, maka kita pun tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mau bersedekah, kita tidak akan mau melaksanakan salat. Karena itu semuanya murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya muallif menyatakan fal hidayatu wal iman wal khairu kulluhu biyadillahi wahdah. Maka petunjuk dan juga keimanan serta kebaikan seluruhnya adalah di tangan Allah Azza wa Jalla semata. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amra fi nufusi sahabati radhiyallahu anhum wa yu'akkidu alaihi bistimrar. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khutabahu biqaulihi man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan perkara ini di dalam jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu anhum. Dan beliau menguatkan hal itu secara terus-menerus. Maka dahulu Rasulullah SAW senantiasa membuka khutbah-khutbahnya dengan ucapan may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Ini khutbatul hajah yang senantiasa Rasul ucapkan di dalam khutbah-khutbahnya beliau. Ya may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil. Ingat ya, bacanya wa may yudlil dengan hurufnya dha, bukan huruf da. Kalau huruf da berarti kan wa may yudlil. Nanti artinya berbeda. Kalau wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tiada seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Dengan dha ya, dari kata dhalla. Kemudian dimajhulkan menjadi yudlil. Dhalla yadhillu ya. Kemudian dimajhulkan menjadi yudlil ini ya dengan dha. Kalau dengan da berarti kan dalla. Kalau dhalla artinya kan sesat. Kalau dalla apa? Menunjukkan. Kan sangat jauh berbeda ya. Kalau seorang mengatakan wa may yudlil, barang siapa yang ditunjuki fala hadiyalah, maka tiada seorang yang memberikan hidayah. Kan rancu maknanya ya. Ya, sehingga salah ucap, salah makna. Kalau yudlil berarti kan hurufnya da, karena ada qalqalahnya. Sehingga jangan sampai wa may yudlil ya, tapi wa may yudlil dengan dha. Dha itu enggak punya sifat qalqalah. Kalau dalam ilmu tajwid kan ada qalqalah ya. Ya meskipun ini bukan Quran, enggak apa-apa enggak pakai tajwid, tapi kalau masalah huruf keliru ya akan salah juga maknanya. Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ini Rasul tanamkan ke dalam jiwa sahabat di setiap awal khutbahnya. Ya, beliau senantiasa mengucapkan hal itu. Fahadal aslu huwa a'zamul abwab li tazkiyatin nafsi. Maka perkara ini, dasar ini adalah merupakan pintu yang paling a'zam, pintu yang paling agung di dalam pensucian jiwa. Faman 'alima anna salaha nafsihi wa zakataha wa istiqamataha bi yadillahi 'azza wa jalla laja'a ilaihi wa aqbala 'ala babihi mulihan 'alaihi bid-du'a rajiyan tami'an liyanala minhu zakata nafsihi wa najataha wa falahaha fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengetahui bahwasanya kebaikan jiwanya itu, barang siapa yang mengetahui bahwasanya kesucian jiwanya itu serta istiqamahnya jiwanya itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla, laja'a ilaihi,
maka dia akan bersandar diri kepadanya. Wa aqbala ala babi, dan dia pun akan menghadap, akan menuju kepada pintunya, mulihan alaihi bid-du'a, dia akan terus-menerus merengek kepadanya dengan doa. Terus-menerus merengek dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rojian, dalam keadaan memiliki rasa roja, rasa harap dan juga tama, ya. Liyanala minhu zakata nafsihi, agar supaya dia bisa mendapatkan kesucian jiwanya, wa najataha, bisa mendapatkan keselamatan jiwanya, wa falahaha, bisa mendapatkan kemenangan jiwanya fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Tentunya kita berharap dan bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada hati kita untuk bisa mensucikan jiwa kita, sehingga kita pun akan bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.